kun fayakun, yang kau berkehendak terjadilah, maka terjadilah dalam hitungan menit, kaki kecilku menembus ratusan jamaah tawaf, kucium Baitullah dan berai air mata. Mekah tahun 2025. Saya Halimah Munawir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, salam sayang dan bahagia selalu di Lebaran Indonesia. Yayasan Obor Sastra Indonesia mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari YPI Al-Hidayah Pondok Melati Kota Bekasi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita mengadakan acara open house atau halal bihalal. Sesi pertama yang sekarang ini adalah halal bihalal bersama para guru dari MTS, MI, dan PAUD, serta para staf dan karyawan. Alhamdulillah, ini adalah yang ketiga kalinya mengadakan acaranya di rumah saya, kediaman saya. Saya berharap para pendidik yang ada di bawah naungan atau lembaga pendidikan dari YPI Al-Hidayah, sebagaimana yang sudah tadi pagi kita selenggarakan dengan pembicara di Motik Pramono MSI, yaitu mengadakan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Jadi diharapkan dengan acara ini para pendidik kita semakin profesional di dalam menangani anak-anak dalam proses belajar mengajar di kelas maupun dalam berinteraksi secara sosial di luar. Sebetulnya Keagungan Kota Suci ini sudah launching di Mesir pada tanggal 28 Januari ya. Kebetulan saya mendapatkan undangan dari mahasiswa yang di Kairo, mahasiswa Indonesia Kairo yang di Kairo. Kita mengadakan acara diskusi sekaligus launching buku Keagungan Kota Suci. Keagungan Kota Suci ini adalah sebuah buku yang ditulis dari renungan atas perjalanan saya dalam berinteraksi, dalam beribadah di Tanah Suci, untuk mengikis untuk mengikis segala dosa-dosa saya sebagai Muslim. Saya sangat percaya bahwa Baitullah adalah rumah Allah yang tempat kita mengadu dan tempat kita meminta, dan Baitullah adalah salah satu-satunya tempat suci bagi umat Islam, yang mana di dalam rukun iman pun dikatakan jika mampu pergi haji. Nah, kalau umroh itu haji kecil. Alhamdulillah dari sana terinspirasi untuk membukukan apa yang ada di benak saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya baca dari Al-Quran, sebagaimana setiap tulisan-tulisan saya, khususnya antropologi puisi, itu memang kompasnya adalah Al-Quran. Datang hadirin acara halal bihalal, semoga yang datang mendapat berkah
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pensiun ya, kalau pendidik sampai kapan juga nggak pensiun. Kita tetap mendidik itu jiwa, itu anugerah Allah. Dan pegangan saya adalah ayat 1, karena saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Setiap ayat, setiap bacaan kita tolong translate supaya kita jiwa kita tuh kalau ngomong tuh insya Allah ya, insya Allah nenek, insya Allah benar. Kalau insya Allah benar, nggak akan kita keluar kata-kata insya Allah. Kalau kita nggak yakin, hanya Allah bisa stop keinginan kita itu. Insya Allah saya datang ke sore, pada cuma jadi udah insya Allah dengan itu dosa. Karena anak kalau berpacaran kan kata Allah, insya Allah Tuhan akan memberikan itu kita pada kejadian. Harga diri dong, memang sekarang anak-anak muda zaman kan nembak. Gimana mau dihargai sama suami lu? Tetap saya begini modern, saya tetap imam dari keluarga adalah suami. Dan kita jangan main-main punya suami yang baik. Kalau suami yang jahat, ceraiin aja, kita minta urusan. Tapi kalau suami baik, imam kita betul-betul jangan main-main. Itu anugerah. Itu kunci surga. Lu mau ibu mau hebat, mau bisa baca Al-Quran, hafiz Al-Quran berapa kali, kalau nggak hormatin suami, nggak bakal masuk surga. Itu kata hadis loh, yang sahih, bahwa suami yang baik itu harus kita hormatin. Jangan waktu ganteng mudanya udah tuanya apalagi bawel tua. Kita bayangin Bu, perempuan di tengah begitu 17 kali itu masih ada satu contoh. Kalau kita mau, Tuhan udah kata kamu mau, ayo kita coba. Yuk, nah tadi babak belur sih, tapi nggak ada yang gampang Bu. Kalau mau teplok balik muncul lagi, alhamdulillah. Tadi habis itu setannya datang Bu. Setiap kali habis sembahyang ini setan cium dong baitulah lagi. Aku udah janji kan, sampai saat ini aku nggak pernah lagi. Setelah 1 hari sudah kasih 17 saya sama Tuhan, saya bimbing teman-teman saya, bapak-bapak jenderal aja, ya bapak jenderal kagak bisa nih, nggak tuh gua dorong Pak sini Pak, tolong masukin jebal tadi, tolong masukin, kuat. Bisa mengajukan doa-doa saya di saat saya ini selalu saja mengalahkan tugas-tugas saja di saat saya lalai gitu. Jadi Lo mau tanya, murid lu saya nggak kalau dia lalai? ya Tambok maksudnya. Gue PR, kagak gue PR. Bos, kalau sekali nggak apa-apa, tapi sekali-kali boleh. Tapi contoh ya sayang, saya bukan riak, nggak boleh kita riak. Saya sangat bergembira karena orang mengatakan saya ini pendiri pengusaha, pendiri UKM, pendiri organisasi dunia usaha, dan pernah jadi wakil ketua umum Kadin sampai 20 tahun. Saya sebetulnya adalah guru, saya adalah pendidik. Basic keluarga saya adalah pendidik. Ayah saya dulu pendidik, tapi langsung
berusaha di bidang dunia usaha real estate sukses. Ibu saya juga begitu. Jadi sebetulnya kami adalah dunia pendidikan, di mana di keluarga saya di daerah, di Bunga Mas, di Muara Inim, semua itu kita punya lembaga pendidikan, pesantren kalau di daerah Rahat. Jadi bagi saya segitu Ibu Halimah minta saya untuk memberikan motivasi kepada para guru, aduh bahagianya saya. Oke, saya mau kasih tahu sama guru, karena kalau kita jiwa pendidik, nggak ada kata-kata putus asa, nggak ada kata-kata nggak bisa. Semua jiwa pendidik ada memberikan motivasi dan membuat orang lain lebih bagus dari dirinya sendiri. Karena saya percaya dengan iman dan takwa tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Allah. Kalau kita berusaha dengan kata-kata rajin dan cermat dan cerdik dan bekerja secara konsisten istiqomah, insya Allah kita akan dapat kesuksesan. Ini salah satu contohnya, keagungan kota suci. Untuk orang seperti Ibu Halimah melihat sesuatu yang luar biasa, kun fayakun, itu adalah anugerah Allah. Kalau Tuhan berkehendak pasti terjadi. Bayangkan semua orang, berapa ribu orang, berapa juta orang yang pernah ke kota suci, termasuk saya. Saya 26 kali loh ke kota suci, ke Mekah Madinah. Saya tidak mampu untuk menulis buku seperti ini. Kok beliau mampu menulis buku seperti ini? Walaupun saya membuat syair, betul. Tapi buku yang lengkap seperti ini, hanya Ibu Halimah saya yang tahu. Sampai ada 4 bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia. Luar biasa, itu kata-katanya saya katakan luar biasa. Dari kita sendiri, kita meminta pada Allah, karena kita yakin kepadanya Allah kita tetap meminta. Jadi Anda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Pendapat kami, saya terutama pribadi selaku kepala sekolah, benar-benar merasa puas, benar-benar bersyukur kepada Allah, di mana jamuan dari yayasan kita, dari bunda kita Ibu Hajah Halimah yang begitu hangat, begitu betul-betul menjamu kami selaku bawahannya, selaku guru-guru yang membantu menjalankan kegiatan Yayasan Al-Hidayah. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Yayasan Al-Hidayah yang dipimpin oleh Ibunda Halimah Munawir semoga selalu sukses, jaya, dan selalu menjadi yang terdepan, terutama dalam segi pendidikan agama Islam di Kota Bekasi dan Indonesia ini. Terima kasih. Terus dipertahankan agar saling menjaga silaturahim, menjaga keberkahan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, dan semakin sukses Al-Hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mewakili seluruh guru-guru dan staf Al-Hidayah mengucapkan selamat dan semoga berkah selalu atas terbitnya buku terbaru Ibunda Halimah yang judulnya Keagungan Kota Suci, dan semoga kami guru-guru Daya bisa ke Kota Suci ini, dan semoga Ibunda selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah, menurut pengamatan saya, penelitian saya, kalau bahasa agamanya kita sidik. Sidik itu artinya kita pelajari sosok itu, gitu. Sosok pemimpin itu pelajari. Baik secara lisan maupun perbuatan sama enggak. Perkenalkan,
Pertama-tama nama saya Alif. Saya selaku pengajar di MTS Al-Hidayah sebagai guru pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, Masya Allah, tabarakallah, untuk acara hari ini sangat hangat, meriah, dan bermakna karena di dalamnya kita saling bermaaf-maafan, menyambung silaturahmi antara keluarga Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah, dan yang gongnya lagi kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Dewi Motik. Ya, semoga Allah sehatkan beliau, dan di mana kita mendapatkan banyak sekali motivasi dan inspirasi untuk bekal kita selanjutnya dalam mendidik, mengajar anak-anak di sekolah. Buku ini berisi seputar kata-kata motivasi, puisi, dan tentunya inspirasi untuk kita mau menjadi penulis. Untuk tahun ajaran ini, Bu, karena kita ingin anak-anak pun lebih nyaman lagi dan juga listrik semakin naik pembayarannya. SPP yang untuk khususnya untuk kelas 1 yang akan datang adalah 150. Kita tapi masih di bawah daripada swasta di sekitar kita. Saya Selvi, perwakilan dari Ketua Komite Al-Hidayah. Pendapatnya ini bagus banget karena kita tuh bisa silaturahmi bareng. Karena kan kita udah liburan udah panjang banget, terus ketemu bareng-bareng sama keluarga besar Al-Hidayah, seru banget. Tetap asik kayak gini, terus semuanya bisa lebih silaturahminya lebih erat lagi supaya kita tuh bisa lebih saling mengenal. Alhamdulillah teman-teman semua sudah hadir di rumah, di sekretariat ya Ibu Halimah ini ya, di rumah atau sekretariat Yayasan Obor Sastra Jakarta. Tepuk tangan untuk Ibu Halimah Munawir. Hari ini, siang ini kita diundang oleh Ibu Halimah dan juga ada Mbak Rini Intama untuk bersilaturahmi halal bihalal. Hari ini juga kita akan berbincang sedikit tentang buku baru Ibu, salah satu proyek Obor Sastra. Mesir Love Story dari Halimah Munawir di bawah langit para nabi. Nanti saya di sini sengaja saya tidak WA ataupun tidak kontak kepada teman-teman semua untuk minta testimoni, karena saya mau langsung dulu soal launching ini gara-gara ini nih, mana sahabat saya nih, si Gara, Putra Gara. Kita stop launching dulu Bu katanya. Terima kasih. Ini yang saya tulis 4 bahasa, yang mana waktu itu saya mendapat undangan dari mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo untuk bicara. Saya orang yang tak mau rugi. Kalau hanya bicara saja, kayaknya nggak menggigit. Oke, saya mau, tapi saya sekalian launching buku. Karena saya memang sudah menulis buku tentang kearifan kota suci ya, Kang. Ini dari Mas Mus. Rini Intama, di sini saya sebagai ketua Obor Sastra Jabodetabek. Alhamdulillah banyak yang hadir teman-teman dari sastrawan, luar biasa. Buat saya ini adalah anugerah di mana hari ini kita bisa saling memaafkan, bisa bersilaturahmi, minal aidin wal faizin, itu nomor 1 buat saya, berkahnya. Obor Sastra bisa memberi banyak kegiatan-kegiatan yang positif.
untuk khalayak sastra pada umumnya, terutama generasi muda. Semoga acara silaturahmi juga terus berlanjut dari tahun ke tahun. Kepada Ibu Halimah sebagai Ketua Umum Obor Sastra, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk buku barunya, Keagungan Kota Suci dengan Mesir Love Story ya, di bawah langit para nabi. Luar biasa. Catatan tentang Mesir itu karena di dalam diri saya itu terus menari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa saya yang lakukan di sana gitu. Mesir itu luar biasa. Mungkin sudah banyak yang menulis tentang Mesir, tapi dari kacamata saya sendiri tentu beda sebagai penulis fiksi. Saya cuma mengikuti ritme pola tulisnya aja. Tapi hal yang tersulit ya mengikuti ritme pola kerjanya itu. Ditambah bulan puasa, saya lagi down, berduka, tetapi saya juga justru terima kasih karena dari situ saya tidak termenung terus gitu kan. Termenungnya mengedit naskah-naskah beliau. Jadi dengan membaca Bu Halimah ini, saya menjadi yakin ya bahwa Bu Halimah ini memang penulis yang multitalenta ya, karena beliau kan dulu jurnalis ya, tentu berbakat buat jurnalis. Ini kan kerjaan jurnalis ini, mencatat ya, mencatat kemudian ditulis itu jadi jurnalis. Terangi jalan atas cahayamu menuju jannah. Berilah petunjukmu yang halal dan haram, bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga bagi mata, telinga, dan kata. Wanita golongan manakah untuk menerima tiket berikutnya menuju jannah? Wanita bak sebutir pasir yang tetap kokoh diterjang ombak badai, ataukah wanita bak debu yang melayang tertiup angin? Duren Sawit 2025. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya siapa yang membaca puisi? Atau tetap membeku bagai salju abadi. Nikmat mana yang kau dustakan? Kepandiran terkurung dalam jiwa, kelalaian terpelihara, dusta terumbar, kesia-siaan meraja, adakah sampai berkarat? Untuk sebuah persembahan pemujaan pada altar Arsy yang agung, tempat semua hamba menuju.
sunyi, menjemput rahmat yang tak terlihat, rahasia milik Sang Pencipta. Kepada siapa akan diberi nikmat dunia yang fana, nikmat surga yang bahagia. Aku datang pertama kali dengan mata yang belum tahu arah kiblat, antara takjub dan takut, antara rindu dan ragu. Kini aku kembali setelah tawaf di rumahmu, setelah sa'i antara Safa dan Marwah. Aku datang ke sini untuk mencari kehadiranmu, untuk datang merasakan nikmatmu, untuk mendengarkan ayat-ayatmu, dan untuk melihat pelajaran-pelajaran dari ketika matahari mulai mensenja, aku menundukkan kepala di Yerusalem di depan Masjidil. Saya Kurnia Effendi, sastrawan Indonesia. Seperti ini saya kira semacam titik balik untuk spiritual bagi penyelenggara maupun hadirin ya. Karena selain memperkenalkan buku, juga kemudian berbincang dengan akrab, dan ada rencana-rencana berikutnya yang menurut saya akan bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia. Silaturahmi seperti ini itu akan membentuk kekerabatan, selain untuk kreatif juga memperkaya diri ya. Selain pintar berbahasa, pintar menyampaikan hal-hal yang puitis, kita juga mengisi batin dengan beberapa masukan dari kawan-kawan untuk memperkuat selain iman juga moral secara dari sastra ya. Sastra itu kan mengandung pesan moral sebenarnya. Selamat, saya salut karena bisa menggambarkan atau mengambil hikmah dari perjalanan untuk berbagi kepada teman-teman dengan pembaca secara umum tentang bagaimana spiritual itu adalah roh juga dari sastra. Boleh ucapan minal aidin wal faizin. Mumpung masih suasana lebaran di bulan Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada Nabi sini tukang berlawan kafir. Masya Allah, Subhanallah. Pintu gerbang Raja Abdullah tinggi 13,3 meter, lebar 7,7 meter, berat 14 ton. Cahaya memancar di setiap sudut, walau panas 50 derajat masih di lapangan. Aku datang ke sini untuk mencari kehadiranmu, untuk datang merasakan nikmatmu, untuk mendengarkan ayat-ayatmu, dan untuk melihat pelajaran-pelajaran dari ketika matahari mulai mensenja, aku menundukkan kepala di Yerusalem di depan Masjidil Aqsa. Dan ketika pagi memanggil. Ya, saya berharap karena ini buku ditulis dalam 4 bahasa. Pertama bahasa Indonesia sebagai saya adalah anak Indonesia, lalu bahasa ibu di mana saya dilahirkan di Jawa Barat, Cirebon, yaitu Sunda, lalu bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan, dan tentunya karena ini lahir di tanah Saudi Arabia, di mana di sana memang saya umroh terinspirasi untuk membuat buku ini setelah kembali ke Indonesia. Makanya saya berharap pun adanya bahasa Arab yang mana dapat juga dibaca oleh
saudara-saudara Muslim kita di belahan Timur Tengah. Bukan kedepannya, kemarin saya pulang dari Mesir, saya langsung justru terinspirasi untuk membuat catatan saya selama di Mesir, ya. Nah, dari catatan itu akhirnya jadilah sebuah buku. Bukunya yaitu buku tentang Mesir Love Story, di bawah langit para nabi. Setelah saya mengadakan lawatan ke Mesir dalam rangka launching buku atas undangan mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo, yaitu launching buku tentang keagungan kota suci. Nah, dari sana saya terinspirasi lagi untuk membuat catatan-catatan dan menjadi buku. Karena Mesir itu luar biasa. Saya ingin sekali kembali lagi ke sana karena baru sedikit yang saya lihat, sehingga waktu yang terbatas di sana, sehingga saya hanya belum terkuak semuanya cerita saya ini tentang Mesir. Jadi ini alhamdulillah sih kita bisa menerbitkan pada hari ini, kita soft launching, yaitu Mesir Love Story di bawah langit para nabi, karya Halimah Munawir. Insya Allah hari ini kita soft launching bersama para sastrawan nasional di rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. River of ginger, river of camphor, river of wine. Is there all? No. The Most High also provides a special spring, whose water is whiter than mud, than milk, and sweeter than honey. Aku tak tahu kalau aku telah tua. Aku tak tahu kalau tubuhku semakin melar dan melar tanpa adanya koreksi dari lukisan ini. Karena aku terlalu dimanja oleh teman-teman. Hai ibu cantik, hai kawan cantik, sehingga aku lupa bahwa aku sudah harus mawas diri dengan sketsa ini. Terima kasih. Duren Sawit 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Berlebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Obor Sastra Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, cancingnya babe semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, akang-akang, ya, mas, mbak, abang none Jakarta semuanya. Terima kasih. Jangan lupa nanti tahun depan bisa kembali lagi kalau diundang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di silaturahmi dan halal bihalal selanjutnya dari Obor Sastra Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat untuk Ibu Halimah
Ketua Yayasan kita tersayang atas bukunya Keagungan Kota Suci. Semoga sukses dan terus memberikan inspirasi buat kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyaman wa siyamakum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita semua di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan silaturahmi ini terus berlangsung dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Guru Yayasan Pengembangan Islam Al-Hidayah Pondok Melati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Guru MI Al-Hidayah mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Pegang ginian. Kami dari YPI Al-Hidayah Pondok Melati Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Motik Pramono MSI. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Amin amin ya rabbil alamin. Hingga di bulan Syawal ini kita menuju keagungan untuk menuju kemenangan, menuju husnul khotimah.